warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari periode pertama PPG TKI Teknik Informatika Komputer. Nama saya Marlina. Nah, baik, saya akan mempresentasikan pembelajaran saya. Dah, gimana anak-anak ibu semuanya? Baik. Ya, walaupun di masa pandemi sekarang ini karena kita sudah masuk dalam sekolah, berarti walaupun masih ada efek-efek dari corona itu, berarti kita harus semangat ya belajarnya. Semangat anak-anak. Nah, untuk lebih afdolnya supaya sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Nah, sekarang Wiki, silakan pimpin doa teman-temannya. Untuk mulai ada pembelajaran kita pada pagi hari ini, agak baiknya kita berdoa. Dalam kepercayaan masing-masing, berdoa. Mulai. Doa selesai. Dah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu ambil absennya dulu ya. Afdal, Ada dulu. Juli, Ibu. Arif, Ibu. Wiki, Ibu. Safrizal, Agit, Aduh. Alga, Ibu. Jerry, Ibu. Yulan. Ibu. Nah, berarti kita ada semuanya kan? Nah, pada materi kita kemarin, sebelum kita masuk ke mata pelajaran kita hari ini, kita lanjutkan dari materi kemarin, masih Excel kemarin kan? Nah, berarti kemarin kita ada bikin memperlebar kolom, memperbesar kolom, dan memperbesar garis, ya kan? Nah, cara mengetengahkan posisi, letakkan judul kita gitu. Nah, dari sana, dari mata pelajaran yang minggu kemarin, apa ada pertanyaan enggak? Atau udah mengerti semuanya? Atau masih ada enggak yang mau ditanyakan dulu? Ya. Nah, gimana Yulan, ada pertanyaan? Jauh. Ya, silakan. Cara memperbesar kolom. Nah, cara memperbesar kolom, Ananda arahkan dulu kursornya kemana? Yang mana yang Ananda mau perbesar kolomnya itu dulu. Umpamanya, kita bisa secara manual, bisa juga secara rumusnya nanti kita gunakan. Nah, contohnya di sini kalau secara manual, berarti kita klik umpamanya kita memperbesar kolom yang E. Coba Ananda arahkan dulu yang E kolomnya. Nah, Ananda klik tahan dia, seret dia ke sampingnya. Yang di atas, yes. Yang tanda biru itu. Nah, Ananda klik tahan dia sana. Nah, di sini mamanya kan E nih, klik tahan di sininya. Arahkan ini dulu, aktifkan dia di sini dulu, di atas. Di atasnya. Yes. Nah, berarti Ananda klik tahan di sininya. Berarti bisa perbentar dia kan? Berapa mau lebarnya Anda terserah gitu. Nah, untuk kalau seandainya kita menggunakan rumus, ya kan? Dah, Anda klik di sana, di situ, klik situ. Nah, tekan klik kanan. Klik kanan dia. Aktifkan di sini. Nah, klik kanan di sana. Nah, di sana ada kolom width kan? Nampak enggak kolom width-nya? Nampak kan? Nah, Anda klik di sana kolom width itu. Nah, berarti itu kolom width-nya. Berarti kan ada tuh kan? Anda atur maunya berapa maunya? Umpamanya mau 3, mau 5, mau 4 gitu.
M-nya berapa gitu. Atau mau memperkecil, boleh juga. Nah, berapa maunya? Nah, coba Anda data. Besar dari yang tadi kan? Nah, seperti itu dia. Kalau seandainya yang ini, kalau seandainya yang model yang kedua ini yang kita gunakan, berarti kita tidak ada salah-salahnya gitu. Istilahnya terlampau besar kah, terlampau kecil kan, tidak ada dia lagi. Ini untuk mengatasi, mempersempit kesalahan gitu. Ya, tapi kalau seandainya secara manual tadi, kadang-kadang kan ada yang terlalu kita tarik dia besar dia kan, ada yang sedikit aja kita, berarti kita tidak bisa memapakannya gitu. Tapi kalau seandainya kita gunakan cara yang kedua ini, berarti kita itu udah pasti gitu kan, maunya berapa kita lebarnya. Nah, kalau yang mau untuk ukuran barisnya, tidak bisa. Tadi kan kolomnya tuh. Nah, sekarang barisnya lagi, bisa nggak? Nah, bisa lagi, bisa. Untuk barisnya lagi, kalau di Excel ini kita kan pekerjaan kita kan terdiri dari kolom dan baris, ya kan? Kolom dan baris dia. Nah, itu dia. Kalau baris, berarti kan kalau baris kan ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau kolom ditandai dengan abjad ya, A, B, C dan seterusnya. Nah, kalau seandainya kita memperlebar baris, berarti kita klik kanannya di angka tadi. Nah, kita ambil row head. Nah, kalau udah row head, berarti berapa kita maunya? Nah, umpamanya 30 atau 40, terserah kita gitu. Nah, berarti nggak bisa. Nah, kalau untuk mengetakkan judul nggak bisa kan? Supaya judul kita letaknya di tengah gitu. Kalau seandainya kita di Word, kita kan ada senternya kan. Kalau mau rata kiri dia ada left-nya, ada right-nya kan. Tapi kalau seandainya di Excel, kalau kita mengetengahkan supaya di tengah-tengah dia gitu. Gimana caranya? Nah, contohnya seperti ini. Kita kalau bekerja kan per kolom itu, ya kan? Nah, kita umpamanya kita kolom kita yang tidak bekerja berarti umpamanya 8 kolom. Nah, Anda blok dulu yang 8 kolom itu ke sampingnya. Dari A sampai apa tuh kalau 8 kolom sampai apa dia? Coba. Ya, coba sampai I ya. Anda blok sampai sana. Satu baris saja. Satu baris aja. Dah, kalau sudah berarti Anda ambil merge and center. Anda ambil di sana merge and center. Nah, berarti itu judul yang Anda buat udah di tengah-tengah dia. Beda enggak? Beda enggak di hasilnya? Dari yang kita bikin merge and center yang tadi daripada yang kita buat yang ini sama beda kan? Ada kalau antar kolomnya kan? Ya. Kalau seandainya yang itu kan langsung aja dia. Berarti jadi satu aja dia kan? Digabungkan yang 8 kolom itu digabungkan jadi satu dia. Nah, ada paham? Untuk mengulang dalam mata pelajaran kemarin? Nah, nah sekarang kita masuk ke mata pelajaran hari ini yaitu operasi perhitungan data perangkat lunak pengolah angka masih yang kemarin. Nah, indikator pencapaiannya adalah 34.1 menentukan rumus penjumlahan di aplikasi Microsoft Excel. Artinya pertamanya adalah menggunakan rumus. Ya. Dan yang keduanya adalah menganalisis konsep logika if, kondisi dalam menyelesaikan masalah. Itu dia. Yang untuk prakteknya itu prakteknya itu membuktikan penjumlahan pada aplikasi Microsoft Office Excel-nya. Nah, membuktikan di sini berarti kita langsung prakteknya, ya nah. Nah, berarti kita buktikan iya apa tidak, ya kan? Ya. Berarti yang berikutnya adalah merumuskan rumus logika if kondisi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menentukan rumus penjumlahan dengan rumus di aplikasi Microsoft Excel. Peserta didik dapat menganalisis konsep logika if kondisi dalam menyelesaikan
Penyelesaiannya dengan kritis dan mandiri. Peserta didik dapat membuktikan penjumlahan pada aplikasi Microsoft Office. Nah, ini dia prosesnya. Penghitungan dengan rumus sederhana, penghitungan dengan rumus yang kompleks, penghitungan dengan statistika, penghitungan keuangan finansial, pengolah angka, penyediaan grafik, dan mengolah database. Berarti di Excel ini kita juga bisa bikin grafiknya. Pokoknya kita bikin laporan, ya kan? Bikin laporan berarti harus ada grafiknya. Kan di sana kalau seandainya dari grafiknya itu kita lebih tahu gitu di mana letak kekurangan kita, keuangan kita naik turunnya dari laporan kita tahu gitu, ya kan? Nah, ini dia. Ada juga pengolah database. Ini yang Excel-nya yang lebih lanjut lagi, database. Berarti kalau dari database ini berarti kita tinggal memasukkan angkanya saja. Berarti dia langsung dihasilkan berapa hasilnya gitu. Menggunakan database. Kalau dari database baru nanti lanjut ke program dia. Ya. Nah, ini dia. Contohnya daftar pendapatan PTX bulan jumlah. Nah, ini kan hanya 2 kolom nih. Nah, sekarang Anda cobakan dulu. Gimana caranya? Silakan ketik. Nah, daftar pendapatan PTX bulan. Kolom pertamanya bulan, kolom keduanya adalah jumlah. Nah, ini yang pertama ini kita gunakan dulu yang manualnya ini dulu. Kita gunakan ya kan? Bulan. Kalau yang atas itu daftar pendapatan PTX. Itu tuh ada judulnya. Dan Anda ketik judulnya. Dan daftar pendapatan PTX. Nah, bulannya itu Januari, Februari. Jumlahnya ya kan? Nah, kita carinya secara manual dulu. Nah, Anda arahkan dia ke kolom yang 5 juta itu. Kan yang Januari 5 juta tuh. Nah, jangan langsung Anda buat umpamanya Anda klik aja langsung arahkan kursornya ke yang 5 juta, jangan. Kalau di Excel ini rumusnya utamanya adalah harus menggunakan apa? Awal rumusnya harus menggunakan apa? Rumusnya menggunakan apa dia? Sama dengan. Nah, ini kunci utamanya kalau di Excel ini. Harus menggunakan sama dengan dulu. Kalau kita tidak menggunakan sama dengan, berarti apapun rumus kita, dia tidak akan terbaca itu. Dia akan lari. Coba Anda praktekkan kalau nggak percaya. Nah, coba Anda arahkan panahnya ke jumlah yang di bawah. Nah, bikin sama dengan dulu. Nah, Anda arahkan kursornya ke 5 juta. Udah ke 5 juta. Terus Anda klik tanda tambah atau Anda tekan tanda tambah. Shift sama dengan tanda tambah itu. Nah, arahkan ke 3.500.000. Arahkan dia ke 3.500.000. Apa hasilnya? 8.500.000. Berapa hasilnya? 8.500.000. Ya, berarti betul kan?
Nanti itu dia. Ini berarti menggunakan dia rumus manual kita ini. Belum yang lain, belum menggunakan fungsi Sasiska kita. Ya. Nah, kita lanjut. Gimana? Udah bisa semuanya? Ya. Udah? Ya. Jerry udah bisa? Ya, Bu. Dah. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini dia menulis rumusnya. Untuk menulis rumus ada beberapa cara, diantaranya lihat contoh berikut. Nah, berarti itu dia yang pertama kita lakukan tadi kan. Nah, ini dia yang berikutnya, menulis rumus dengan menggantikan angka langsung. Letakkan penunjuk sel pada sel tempat hasil rumus akan ditampilkan pada contoh di atas sel C6. Tapi C6 itu maksudnya apa itu? Pada yang C6. Kolom 6. Hah? Ya, berarti kolom C di baris ke 6. Itu maksudnya C6-nya di sini. Berarti kolomnya C, barisnya yang ke 6. Nah, pada formula bar ketikkan 5 juta ditambah 3.500.000. Lalu tekan tombol enter. Menulis rumus dengan cara ini cukup mudah kalau rumusnya sederhana dan pendek serta angkanya tetap. Tapi kalau seandainya kita menggunakan banyak nih, ada berapa? Ada 10 atau 20, agak repot juga kan? Nah, kalau ini kan hanya 2, ya kan? Nah, berarti kita kan lebih mudah kan gitu. Nah, berarti kalau seandainya lebih banyak lagi datanya, berarti kita menggunakan rumus Sasiska tadi. Berarti rumus Sasiska kita gunakan, bukan yang ini dia lagi. Nah, berarti yang keduanya adalah menulis rumus dengan menggunakan alamat sel. Yang ketiganya adalah menulis rumus dengan bantuan mouse. Nah, dah. Menurut pendapat Anda, di antara yang 3 ini, mana yang lebih mudah gitu? Coba lihat dulu, mana yang lebih mudah antara yang ini, di antara yang 3 ini. 1, 2, 3, mana yang lebih mudah gitu? Berarti kita mengarahkan kursornya saja. Kalau yang A, kalau yang berikutnya adalah menetapkan selnya. Kalau yang ketiga adalah menggunakan mouse ya. Mana yang lebih murah? Mana yang lebih murah menurut Anda? Yang mana? Jerry yang mana? Rumus, Bu. Ya, yang mana yang 1, 2, 3 itu yang mana yang lebih mudah? Yang ketiga? Ya, Bu. Nah, kalau yang ketiga itu kan kita hanya mengklik-klik saja ya kan? Nah, iya. Tapi lebih efisien lagi dia menggunakan yang ketiga. Nah, yang ini dia. Berikutnya adalah menggunakan fungsi. Nah, berarti yang kita lanjutkan dia. Fungsi sebenarnya adalah rumus yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel yang akan membantu dalam proses perhitungan. Kita tinggal memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen, baik berupa angka, label, rumus, alamat sel atau rank. Argumen ini harus ditulis dengan diapit tanda kurung. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini dia nih cara menulisnya. Menulis fungsi secara langsung manual. Letakkan penunjuk sel pada sel tempat hasil fungsi akan ditampilkan pada contoh di atas. Sel C6. Ketikkan sama dengan sum. Coba Anda gunakan lagi sumnya lagi. Mana yang lebih murah dia? Kalau tadi kan Anda kan mengarahkan ke selnya kan, asalnya aktif kan. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi Sasiska lagi nih. Nah, yang pertama sum dia. Menggunakan sum kita lagi. Nah, coba arahkan ke jumlah yang tadi. Nah, arahkan sama dengan. Nah, ketikkan sum. Ketik sum. Nah, buka kurungnya. Dia harus diapit yang kurung. Nah, sum. S-U-M. Sum. Nah, buka kurung
function adalah salah satu cara untuk menulis fungsi yang disediakan oleh Excel 2000, di mana kita dipandu untuk menulis fungsi beserta argumennya, sehingga kesalahan dalam pengetikan fungsi dan argumennya dapat terhindar. Nah, kadang-kadang seperti si Yulan tadi, sumnya apa Bu tulisannya? Ada yang sum yang dibukit, ada yang sum yang dibikin, ya kan? Ah, ini gunanya, ini untuk mengatasi kesalahannya ini. Tapi ini kita lakukan yang keduanya ini cara yang kedua ini, supaya ini rumus yang telah tersedia, tapi kita tekan menyatakan paste saja ya lagi. Paste tempat yang kita pilih gitu. Nah, untuk menggunakan fasilitas ini, ikuti langkah-langkah berikut. Tuh langkah-langkahnya. Dah, pilih dan klik menu insert function atau klik ikon paste function yang terdapat pada toolbar standar. Maka akan tampil kotak dialognya. Udah? Udah? Nah, dari yang sini, dari yang Ibu terangkan tadi, ada nggak yang ditanyakan dulu? Ada nggak yang mau ditanyakan dulu gitu? Yang nggak paham atau gimana? Boleh tanya? Silakan. Dari yang Ibu terangkan dari awal sampai yang apa tadi itu? Akhirnya berapa? Apa yang ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham? Atau udah paham semuanya? Paham. Pintar-pintar anak Ibu ya. Atau karena udah siang, atau udah pada makan nih? Belum. Oh, pantasan makanya masih kurang semangat kayaknya ya. Ya Bu. Ya. Berarti kalau kita kunci utama kita tuh harus semangat nih. Tapi kalau udah loyo, berarti mata pelajaran yang Ibu ajarkan nanti loyo juga masuknya gitu. Nah, berarti itu loyo masuk, berarti anak-anak enggak paham ya gitu. Coba kalau anak semangat, berarti semangat juga masuk mata pelajarannya ke kepala Anda aja. Ya. Nah, dari yang Ibu siapkan tadi itu bisa diambil kesimpulannya? Bisa, ya. Silakan lagi baca kesimpulannya dari yang Ibu terangkan tadi itu. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini itu Microsoft Excel ini merupakan bagian dari merupakan paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data dan angka. Microsoft Excel sebagai untuk pengolah berbagai macam data yang berbentuk angka. Yaps, bagus. Nah, dari kesimpulan itu, sekarang Ibu kasih tugas lagi ya. Kalau untuk minggu depan, anak-anak bikin laporannya, anak-anak bikin per kelompok nantinya 4 semuanya 4. Berarti satu kelompok 4 orang, ya. Berarti anak-anak bikin laporannya, anak-anak lihat nanti perbedaannya antar rumus-rumus yang kita gunakan tadi itu. Kan langkah-langkahnya itu, anak-anak bikin perbedaannya nanti. Kalau ini yang kita gunakan, kalau yang pertama kita gunakan, berarti apa hasilnya? Kalau yang kedua kita gunakan, berarti apa hasilnya? Kalau yang ketiga kita gunakan, apa hasilnya? Ya, berarti mana yang lebih efisien yang kita gunakan gitu. Nah, anak bikin laporannya minggu depan. Nah, untuk yang sekarang, Ibu kasih tugas, silakan buka LKPD-nya halaman 34.
Dah, Anda masukkan nanti rumus-rumus yang ada di sana berdasarkan pelajaran kita yang hari ini gitu. Dah, udah siap? Nah, berarti untuk minggu depan kita lanjutkan materi kita lagi mengenai menggunakan logika if-nya lagi nanti, ya? Ya? Nah, dah untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita pulang, karena kita di jam terakhir, alangkah baiknya kita baca doa dulu supaya dalam perjalanan kita diberi lindungan Allah dan selamat pulangnya nantinya. Ya, nah silakan Vicky, katakan doanya teman-temannya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, ibu ingatkan lagi untuk mengulang-ulang lagi